Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan memulai ya untuk acara webinar kita hari ini. Yang pertama adalah setelah melihat video tadi ya, itu adalah profil PENS ya, di mana nanti di sini seluruh peserta bisa melihat juga di YouTube ya untuk melihat videonya tadi. Baik, mari kita mulai ya. Yang pertama yang kami hormati Pak Heru selaku Bapak Kaprodi D3 BCC Teknik Informatika, yang terhormat Ibu Ari selaku Ibu Kaprodi D4 BCC Telekomunikasi, serta yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru ya, SMA SMK yang sudah hadir di sini ya. Begitu pula yang kami banggakan untuk seluruh peserta ya, siswa SMA SMA yang sudah hadir di sini. Seperti itu. Selanjutnya adalah seperti yang saya sampaikan ya di chat ya, diharapkan bisa ini ya merename namanya untuk menjadi asal sekolah, kemudian nama, supaya bisa melihat juga ya bahwa dari mana saja gitu ya yang hadir di sini. Oke, baik, sebelum kita mulai ya, sebelum acara webinar hari ini kita mulai di sesi pertama ini. Ya, di sesi pertama ini saya akan menjelaskan ya terkait dengan rundown-nya sebagai berikut ya. Simple, bahwa pertama kita akan mulai dengan pembukaan ya. Kemudian nanti selanjutnya ada sosialisasi dari D3 BCC Teknik Informatika oleh Pak Heru selaku Kaprodi. Kemudian dilanjutkan dengan D4 BCC Telekomunikasi oleh Ibu Ari. Kemudian lanjut sesi tanya jawab, kemudian penutup ya, sebagai berikut. Oke, baik. Jadi di sini saya perkenalkan, saya Andi Ampuh Yunanto ya, di sini selaku moderator webinar hari ini. Untuk langsung saja, izinkan saya membuka ya acara ini secara bersama-sama ya. Mari kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum dimulai sesi selanjutnya, kami juga apresiasi ya kepada seluruh peserta yang sudah hadir di sini. Mungkin saya, kalau di sini berdasarkan Zoom ya, selamat datang ya untuk AKN Blitar, Pacitan, sampai Pacitan ya. Ada juga dari Tabanan ya, sama satu Tabanan, selamat datang ya. SMK Sidoarjo ya, Antartika Sidoarjo, SMKN Bantul ya. Dari Malang ya, SMK Telkom Malang juga, selamat datang, Boyolangu, Jenangan ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, mumpung belum dimulai ya, juga mungkin silakan teman-temannya bisa diajak ya, karena informasi ini sangat bermanfaat juga bagi para siswa ya, yang pastinya informasi-informasi ini nanti seputar informasi ya, bagaimana kurikulum pembelajaran di PENS, di PJJ PENS ya, sebagai berikut ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu Kaprodi, sehingga insya Allah bermanfaat lah ya untuk wawasan untuk jangka panjang kalian, seperti itu. Ya baiklah, mungkin kita langsung saja ya untuk acara selanjutnya. Oh ya, nanti sebelum itu kami juga akan memberikan absensi ya, absensi. Nanti akan di-share ya di chat. Nanti silakan juga diisi. Baik, kita akan lanjutkan untuk langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sosialisasi ya D3 PJJ Teknik Informatika yang akan disampaikan oleh Bapak Heru. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Andi. Sebentar saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, juga adik-adik calon mahasiswa PENS, insya Allah ya. Hari ini kita akan mengadakan sesi sosialisasi untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru dan adik-adik calon mahasiswa tentang program yang ada di PENS, yaitu pendidikan jarak jauh. Satu moto kita, everyone, everywhere can study. Jadi setiap orang dimanapun berada punya hak untuk belajar. Ya. Yang pertama, sekilas ini ada informasi tentang sekilas PJJ. Jadi program PJJ di PENS itu ada 2 program studi. Satu D3 Teknik Informatika, kemudian ada sarjana terapan untuk teknik telekomunikasi. Yang D3 ini 3 tahun, kemudian yang sarjana terapan itu 4 tahun. Kemudian PENS, PJJ PENS merupakan satu-satunya vokasi yang berakreditasi, yang sudah berakreditasi B, dengan akreditasi dari institusinya adalah A. Kemudian untuk perkuliahan di sini, perkuliahannya nanti akan dilaksanakan waktu pagi, namun bagi mahasiswa yang ada kendala untuk kuliah pagi, kita juga masih memberikan kesempatan untuk belajar di malam hari. Jadi kalau pagi tidak bisa, Anda bisa melakukan pelajaran malam hari dengan asinkronus dengan bantuan video dan juga tutor-tutor di tempat pusat belajar jarak jauh berada. Kemudian untuk perkuliahan akan dilakukan dengan tatap muka ya. Kemudian ijazahnya Anda akan mendapatkan ijazah seperti yang reguler, seperti ijazah reguler. Kalau D3, D3, D4-nya D4. Kemudian sekilas ini biaya yang harus dipenuhi, yaitu biaya pendidikannya disebut sebagai uang kuliah tunggal per semester, biayanya adalah 3 juta. Kemudian untuk pertama kali menjadi mahasiswa baru ada biaya tambahan terkait dengan ATM, jas alma mater, dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kemudian ini jadwalnya, jadwal pendaftaran yang pertama lewat sekolah, kemudian jadwal pendaftaran yang kedua, nanti akan ada pengumuman selanjutnya. Kemudian informasi tentang pendidikan jarak jauh bisa diakses di pjj.pens.id ya, segala informasi termasuk nanti kalau ada informasi tentang ujian dan lain sebagainya. Ini kemudian sebelum menginformasikan lebih lanjut bahwa ketika kita mengambil perkuliahan maka kita perlu untuk melihat bukti dokumentasinya ya, yaitu institusinya, akreditasinya apa, dan program studi yang kita tuju akreditasinya apa. Jadi mulai dari awal kami informasikan bahwa akreditasi di institusi kami adalah akreditasi A, sedangkan akreditasi di program studinya adalah akreditasi B. Jadi ketika sudah mendapat akreditasi maka sah secara negara untuk menyelenggarakan pendidikan. Itu pertama, karena sangat penting ketika kita memilih pendidikan maka unsur formalnya, akreditasinya penting untuk diperhatikan. Berikutnya saya akan fokus kepada D3 PJJ Teknik Informatika. Yang pertama adalah apa sih yang akan dipelajari ketika kita kuliah di D3 PJJ ini. Satu, kita sudah tetapkan apa profil lulusan dari mahasiswa yang kuliah ya, di program studi ini. Satu, dia akan kita bekali dengan kemampuan untuk membangun aplikasi berbasiskan web, kemudian membangun aplikasi berbasiskan mobile, kemudian keahlian untuk melakukan
pengelolaan jaringan komputer, dan pengelolaan database. Jadi semua mata kuliah yang akan ada itu semuanya akan mengacu pada profil lulusan ini. Jadi penting juga ketika Anda menentukan program studinya, Anda sudah tahu apa hasil atau apa target yang akan kita raih ketika kita mengikuti program studi tersebut. Kemudian ini gambaran, saya memberikan gambaran yang lebih teknikal terkait dengan profil lulusan di sini, bahwa ini salah satu contoh arsitektur di mana aplikasi berbasis web dan berbasis mobile itu berkembang saat ini. Jadi kami berusaha menyesuaikan teknologi yang berkembang saat ini dengan apa yang akan kita berikan. Jadi untuk membuktikan atau untuk mengguidance, untuk mengarahkan apa-apa yang kita jalankan, paling enggak ini adalah sebuah gambaran umum ya, gambaran umum teknologi yang terjadi saat ini. Nanti kalau misalkan ada mungkin dari adik-adik ada yang bertanya tentang teknikal, silahkan. Jadi bisa saja misalkan ada di antara adik-adik yang sudah mempelajari tentang IT, ya, dan saya tahu di beberapa PPJJ itu ada jurusan tentang IT-nya. Jadi mungkin kalau misalkan ingin tahu lebih lanjut, kira-kira nanti apa yang lebih dikembangkan ketika kita kuliah dibandingkan ketika Anda masih di SMK. Jadi ini saya pending dulu penjelasannya, menunggu kalau misalkan nanti ada pertanyaan seputar ini. Berikutnya ini contoh juga, jadi di contoh ini ketika aplikasinya berbasis mobil, ini adalah salah satu contoh dari hasil IMK misalkan yang akan diterapkan. Jadi ada salah satu mata kuliah, kemudian mata kuliah tersebut mendesain sebuah aplikasi ya, mendesain. Ini contoh hasilnya, kemudian ini akan kemudian dikembangkan lebih lanjut di mata kuliah sebelumnya. Ini hanya sekedar memberikan gambaran ke Anda sebagai salah satu contoh aplikasi yang bergerak di mobile. Nah, untuk itu, untuk mendorong suksesnya mencapai profil dari mahasiswa tadi, maka kami ada kurikulumnya. Jadi semester 1 mempelajari apa, semester 2 mempelajari apa, dan semester 3, semester 4, sampai semester 5 dan semester 6. Nah, semester 1 sampai semester 6 secara lebih detail sebenarnya kita sudah mappingkan, kita pemetaan ya, supaya hulunya ketika Anda masuk, kemudian hilirnya adalah kemampuan dari profil mahasiswa yang saya sebutkan tadi, kemudian di tengah-tengahnya adalah proses belajarnya dengan dipandu oleh mata kuliah berikut ini. Kemudian bagaimana perkuliahan di PJJ PENS ya? Perkuliahan PJJ PENS ada yang sinkron dan asinkron. Sinkron adalah misalkan pagi hari Anda kuliah online, tetapi Anda bisa bertemu dengan dosennya, bertatap muka dengan dosennya. Jadi dosen menjelaskan secara langsung dan Anda juga boleh bertanya secara langsung. Ya, disitulah yang disebut sebagai sinkron. Ketika ada pertanyaan, boleh langsung diajukan ke pengajarnya. Pagi hari. Nah, berikutnya di malam hari kita juga menyediakan pembelajaran secara asinkron. Dari mana? Satu dari video. Jadi apa yang diberikan oleh dosen-dosen yang diberikan pada pagi hari, mereka juga memiliki video. Videonya kemudian ditempatkan dalam satu repository ya, yang nanti kita sebut punya kita namanya etol, dari satu tempat di mana nanti Anda bisa mengaksesnya. Jadi sangat fleksibel. Misalkan pagi harinya ternyata ada satu sesi atau dua sesi Anda tertinggal tidak mengikuti pelajarannya, maka pada malam harinya Anda bisa mengakses videonya. Sehingga Anda bisa belajar dari video tersebut. Kemudian ada juga untuk memperlancar belajarnya, ada tugas yang disampaikan di repository ini, ditaruh di yang disebut sebagai etol. Nanti mahasiswa diharapkan mengakses tugasnya,
mengerjakan, kemudian dosen akan memberikan penilaian di forum ini. Kemudian ada juga perpustakaan ya. Jadi kami memiliki perpustakaan yang sifatnya fisik ya. Kalau misalkan Anda ingin datang ke Surabaya ke PENS, Anda bisa mengakses perpustakaannya secara fisik. Namun juga kami juga memiliki perpustakaan yang sifatnya online. Ya. Jadi Anda bisa mendapatkan buku-buku sifatnya online. Kemudian ada forum-forum di mana ada tanya jawab antara pengajar dengan mahasiswanya gitu. Jadi sinkron dosennya ada di PENS, sedangkan mahasiswanya bisa ada di PBJJ, karena di PBJJ nanti kita akan memberikan fasilitas seperti ruangan, koneksi internet, kemudian ada beberapa komputer, kemudian ada teman-teman Anda di situ, kemudian ada tutornya yang kemudian bisa diajak untuk saling berdiskusi, belajar bersama. Namun juga tidak menutup kemungkinan kalau misalkan PBJJ-nya terlalu jauh, Anda bisa mengaksesnya dari rumah. Nah, model dinamis yang seperti ini yang kemudian akan kita harapkan memberikan kemudahan bagi Anda dimanapun, dalam situasi apapun Anda tetap bisa mengakses pendidikan ini. Ini contoh dari etol yang saya tunjukkan, jadi ada alamat lewat browser, kita masuk, nah kemudian dari sini nanti segala perkuliahan akan kita lakukan ya. Jadi tinggal contohnya misalkan seperti ini, tinggal akses kuliah, Anda klik, maka nanti Anda akan nyambung ke persis seperti conference, aplikasi conference seperti Zoom ini ya. Jadi kemudian kita masuk dalam room, kemudian dosennya memberikan perkuliahan dan ada tanya jawabnya. Seputar itu kira-kira. Nah, model materi tugasnya juga diberikan secara sinkron dan asinkron. Dosen bisa memberikan tugas ketika menjelaskan ataupun ketika tugas tersebut ditempatkan di etolnya tadi. Jadi sinkron dan asinkron. Kemudian di sini di pusat belajar jarak jauh ini nanti kita akan menempatkan tutor. Tutor ini adalah seseorang yang akan membantu Anda dalam memahami perkuliahan. Jadi kalau misalkan kuliah, misal dalam satu sesi perkuliahan Anda ragu untuk bertanya dengan dosennya, maka ada kesempatan Anda untuk bertanya kepada tutornya. Harapannya ke dosennya pun juga nggak ragu. Gitu. Tapi kalau misalkan ragu, ada tutor yang akan membantu Anda belajar. Dan tutor ditempatkan di pusat belajar jarak jauhnya. Kemudian untuk UTS sama UAS juga demikian, tapi sifatnya sinkron. Jadi di dalam waktu yang sudah ditentukan, nanti ada lewat etol, kemudian Anda mengakses ujian, kemudian yang di PBJJ bisa datang ke tempat tersebut, kemudian diawasi tutornya dan melakukan ujian. Kira-kira bayangannya seperti itu ya. Begitu pula nanti ujiannya ada ujian UTS, UAS, kemudian ada ujian tentang kerja praktek, kemudian ujian tentang proposal proyek akhir, dan ujian proyek akhir semuanya dilakukan secara sinkron ya, di tempat PBJ-nya masing-masing. Namun demikian, ketika Anda punya waktu dan ingin ke Surabaya, kami juga akan menyediakan satu tempat. Ya. Jadi misalkan suatu saat Anda ingin ke Surabaya 1 minggu, saya ingin merasakan kuliah yang ada di Surabaya, saya ingin mengetahui PENS itu seperti apa. Anda bisa datang ke Surabaya, kemudian akan ada satu tempat yang kita beri tempat, kemudian Anda tetap bisa melakukan hal yang sama seperti di rumah atau di PBJJ, tapi di PENS. Sehingga nanti ada kesempatan Anda untuk bertemu dengan pengajarnya secara langsung. Hal-hal yang lain yang mungkin ini perlu diinformasikan juga ya. Nanti tapi ini adalah informasi-informasi setelah nanti Anda masuk perkuliahan ya. Ini adalah contoh misalkan beberapa tempat dan beberapa tahun yang lalu proses belajarnya bisa contohnya seperti ini. Anda bisa bawa komputer sendiri atau disiapkan komputer-komputer di sini. Kemudian bisa jadi satu komputer kemudian direfleksikan di sini. Kemudian belajar bersama-sama. Jadi Anda tetap punya komunitas di dalam
PBJJ tersebut. Ini ada beberapa contohnya. Kemudian ini adalah proses komunikasi atau TOT antara tutor dengan dosen pengajarnya. Jadi nanti sebelum perkuliahan berlangsung, maka pengajar dengan tutor akan mengadakan sesi diskusi terlebih dahulu, kemudian akan menjelaskan kira-kira apa pelajaran yang akan diberikan, ya, sehingga terjadi kesepemahaman antara pengajar dengan tutor. Ya. Kemudian setelah rentang waktu tersebut, tutornya kembali lagi ke tempat masing-masingnya, kemudian bertemu dengan para mahasiswanya di tempat tersebut. Kemudian selain itu kami juga berusaha, ya, karena PBJJ ini tersebar di masing-masing daerah, kami juga berusaha untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah setempat. Yang kita komunikasikan salah satunya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang ada di beberapa daerah. Harapannya adalah ketika Anda mendapatkan pengetahuan tentang dunia informatika, di sisi lain ada dinas, ya, Dinas Komunikasi dan Informatika itu membutuhkan SDM yang paham dengan informatika. Oleh karena itu kami ingin menjembatani supaya Anda bisa kenal dengan Kominfo tersebut. Harapannya adalah Kominfo akan bisa bekerja sama dengan mahasiswa di setempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan informatika yang ada di daerahnya. Jadi ada beberapa kasus yang kemudian ketika kita jembatani seperti ini, ternyata mahasiswanya lolos jadi PNS di kabupaten tersebut. Itu ada contohnya. Sehingga itu menjadi trigger bagi kita untuk lebih menjalin hubungan kerjasama ini di Dinas Kominfo di beberapa daerah. Ini beberapa contoh di beberapa daerah yang saya lakukan. Nah, selain sesi itu, ada juga nanti adalah sesi workshop, ya. Jadi workshop ini bisa diberikan oleh antar mahasiswa. Jadi antar kakak kelas, ya, baik itu biasanya kakak kelas dari kuliah yang reguler itu memberikan pelatihan. Ya. Jadi memberikan pelatihan dan di situ bisa diikuti oleh semua mahasiswa. Ya, itu sering, ya, dilakukan juga sehingga akan menambah informasi yang ingin Anda dapatkan. Bisa saja misalkan waktu kuliah ada yang kurang jelas, nggak enak bertanya. Nah, ini dengan kakak kelasnya mudah-mudahan bisa lebih lancar untuk bertanya. Ini contoh beberapa workshopnya. Nah, workshop ini dulu sebelum pandemi mereka datang ke kampusnya. Jadi nanti kalau misalkan waktunya seperti ini mungkin bisa di hybrid, ya. Ada yang mau datang ke kampus silahkan, yang rumahnya dekat. Ada juga yang sifatnya online gitu. Kemudian ada juga kegiatan, ya, tugas akhir itu harapan kita tugas akhirnya itu berkaitan dengan aplikasi yang bisa dimanfaatkan daerah sekitar. Ini contoh mahasiswa dia menerapkan ilmunya untuk membuat sistem aplikasi surat menyurat berbasis mobile yang ada di Kabupaten Sumeneb ini. Nah, kegiatan seperti ini biasanya nanti kita koordinasikan dengan Dinas Kominfo Kabupaten setempat. Sehingga harapannya di Dinas Kominfo itu akan mendapatkan informasi. Oh, ternyata banyak, ya, warga dari kabupaten tersebut itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya aplikasi IT gitu. Nah, jadi kalau nanti Dinas Kominfo itu membutuhkan tenaga ahlinya, tenaga IT-nya itu mencarinya tidak jauh-jauh. Apakah Kominfo membutuhkan tenaga-tenaga SDM IT? Jawabnya iya. Kenapa? Karena di pusat sendiri, di pemerintah Republik Indonesia ada kegiatan namanya adalah SPBE. SPBE itu adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi masing-masing daerah kabupaten tingkat 2 itu dipaksa oleh pemerintah pusat untuk mengimplementasikan IT di daerahnya masing-masing. Sehingga mereka akan membutuhkan banyak SDM. Nah, peluang inilah yang kemudian mudah-mudahan bisa kita tangkap bersama. Kami melatih Anda di PENS, kemudian menginformasikan kepada Kominfo, kemudian
menguji coba untuk melakukan atau membangun aplikasi, dan setelah itu terserah ya. Jadi misalkan kalau ada rekrutmen bisa dilakukan. Ini juga contoh di beberapa tempat ya. Ya, nggak semuanya saya capture. Nah, ini yang saya informasikan, ini ada salah satu, ini dulu mahasiswa PJJ saya, kemudian dia menjadi staf IT di Kabupaten Sumeneb gitu. Dan beberapa di antaranya ini juga ada, ini jadi PNS dan di tempatnya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Mungkin untuk sementara itu dulu yang saya bisa berikan, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, baik, terima kasih Pak Heru atas penyampaian materi terkait dengan sosialisasi D3 PJJ Teknik Informatika. Jadi baik, itu tadi ya untuk materinya. Kemudian kita juga akan langsung ya untuk ke sesi selanjutnya. Seperti yang disampaikan di awal tadi ya, sesi tanya jawabnya kita akan buka di akhir ya, sebelum penutupan supaya nanti bisa lebih fleksibel. Sehingga silakan bagi para peserta, bagi yang ingin bertanya disimpan dulu ya, kira-kira nanti ingin bertanya apa. Oke, baik. Sesi selanjutnya adalah sosialisasi tentang sarjana terapan PJJ Telekomunikasi PENS yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Wijayanti, STMT, ya, selaku Kaprodi Sarjana Terapan PJJ Telekomunikasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kaprodi D3 IT dan Sekretaris Prodi ada Pak Andi dan Pak Ridwan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SMA maupun SMK yang hadir hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu wali murid ya yang ada di beberapa tempat, mungkin berkumpul di beberapa tempat. Kemudian adik-adik siswa-siswa dari SMA maupun SMK yang bisa hadir hari ini, ya berbahagia sekali kita bisa berkumpul pagi ini untuk menyampaikan informasi terkait dengan program pendidikan jarak jauh yang ada di PENS. Semoga ya hari ini sosialisasi ini menjadi penyemangat kita ya untuk memilih jurusan atau memilih program studi yang nantinya bisa membawa kita atau memberikan ini ya ke petunjuk bagaimana kita nanti bisa memilih salah satu dari program studi ataupun program studi semua yang ada di PENS seperti itu. Nah, di video yang sudah tadi di awal disampaikan memang ada dua ya program studi. Yang pertama adalah D3 PJJ ya untuk IT. Kemudian yang kedua itu ada sarjana terapan teknik telekomunikasi. Nah, kebetulan saya di program sarjana terapan teknik telekomunikasi ini diamanahi menjadi ketua program studi bersama sekretaris program studi ada Bapak Muhammad Ridwan yang juga hadir hari ini. Nah, mungkin beberapa sudah disampaikan sebelumnya ya, terkait ini. Saya izin share dulu nggih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru terkait dengan informasi ya pendaftaran dari PJJ. Memang untuk program D3 IT dan sarjana terapan PJJ ini nanti untuk pendaftarannya kita secara mandiri dengan jadwal nanti bisa dilihat di webnya PJJ. Nah, selanjutnya saya akan konsentrasi dengan sarjana terapan pendidikan jarak jauh teknik telekomunikasi. Ya, jadi ini kalau mutusannya adalah Your Passport to Industry. Kita tahu bahwa program pendidikan jarak jauh
ya. Motonya adalah anywhere, anytime, save time and cost, and flexible. Nah, tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Heru, ya. Jadi pendidikan jarak jauh ini memfasilitasi siswa ya untuk belajar kapan saja dengan waktu dan kos yang lebih sedikit. Jadi karena tidak perlu ya datang ke daerah masing-masing, dari masing-masing kemudian datang ke PEN Surabaya, tapi bisa mengikuti pembelajaran yang sama dengan mahasiswa reguler, dengan kurikulum yang sama dan dengan ijazah yang sama, seperti itu. Kemudian fleksibel, pendidikannya, pengajarannya kita buat secara sinkronus, jadi pelajaran dilakukan di pagi hari, kemudian dilanjutkan pada malam hari ada pembelajaran asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus nanti akan diampu oleh dosen dari PENS, kemudian untuk pembelajaran asinkronus ya di malam hari bisa juga sinkronus itu nanti akan ditemani oleh tutor. Tentunya tutor-tutor itu nanti akan kita berikan TOT ya, pelatihan sehingga apa yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen itu bisa direview kembali. Jadi nanti adik-adik mahasiswa itu bisa berdiskusi kembali di malam hari bersama tutor-tutor yang kompeten di bidangnya. Seperti itu. Nah, terkait akreditasi, jadi sama dengan yang di TI, karena kita di satu institusi PENS, di PENS itu sudah berakreditasi A, sedangkan untuk PJJ itu berakreditasi B. Nah, akreditasi B ini kalau mungkin nanti adik-adik ingin ya masuk ke menjadi PNS, ini sudah bisa karena salah satu syarat dari PNS itu adalah institusinya dan program studinya itu sudah berakreditasi B. Jadi saya rasa jangan khawatir, meskipun untuk menjadi pegawai negeri sipil program studi PJJ ini bisa digunakan untuk mendaftar seperti itu. Nah, kemudian saya ingin masuk ke apa sih teknik telekomunikasi itu, bidang teknik telekomunikasi itu. Nah, jadi kalau kita bicara bidang telekomunikasi pasti adik-adik juga sudah tidak asing lagi ya. Jadi bahkan telekomunikasi ini saat ini menjadi salah satu bagian dari kita gitu ya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi menggunakan telepon seluler misalnya seperti itu. Atau bagaimana kita bisa mengakses jaringan internet. Atau mungkin kalau kita berbicara dengan TV gitu ya, atau mungkin TV, televisi broadcasting di rumah itu ada yang menggunakan media kabel ya seperti MNC dan lain-lain. Nah, itu juga bidang dari telekomunikasi. Kemudian ada lagi terkait dengan satelit seperti itu ya. Nah, jadi bidang telekomunikasi ini sebenarnya adalah berbicara tentang infrastruktur. Jadi bagaimana kita akan membangun infrastruktur telekomunikasi ya yang akan digunakan oleh masyarakat itu. Nah, kalau mungkin berbicara lebih detail lagi gitu ya. Jadi kita di sini adalah berbicara tentang jaringan telekomunikasi baik untuk sisi jaringan akses. Jadi kalau jaringan akses itu adalah berbicara dari jaringan, kalau misalnya saya beri contoh itu adalah seluler begitu ya. Maka bagaimana kita berbicara tentang komunikasi antara seluler yang kita pegang dengan BTS atau dengan jaringan yang ada di sisi provider seperti itu ya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang jaringan core, maka kita akan berbicara bagaimana pasti kalian sudah tahu ya, kalau core itu adalah backbone, kemudian bagaimana tentang
cloud, ya, pemrograman cloud-nya seperti itu, semuanya ada di sini. Jadi memang infrastruktur telekomunikasi ini yang akan kita bicarakan, kemudian yang akan kita pelajari, ya, dengan harapan bahwa ketika lulus dari teknik telekomunikasi, adik-adik ini akan bisa bergabung dengan industri-industri, ya, yang saat ini, ya, yang saat ini sedang membangun ataupun melaksanakan jaringan telekomunikasi seperti itu. Jadi ini hal yang luas. Kemudian kalau berbicara tentang kurikulum gitu ya, jadi sarjana terapan teknik telekomunikasi ini dilaksanakan selama 8 semester, namun ya 8 semester itu berarti artinya 4 tahun ya. Namun di kalender akademik kita dimungkinkan ya bisa diselesaikan selama 3,5 tahun. Karena pada PJJ ini kita menggunakan sistem SKS gitu ya. Jadi jika adik-adik itu nanti mungkin bisa menyelesaikan dengan baik dan nilai IP-nya itu baik, itu bisa mengambil SKS lebih seperti itu. Sehingga dimungkinkan meskipun kita buat ini 8 semester targetnya, tetapi bisa juga diselesaikan selama 7 semester atau 3,5 tahun. Nah, selama 8 semester ini nanti akan menempuh sebesar 148 SKS ya, dengan 70% jam praktek dan 30% jam teori. Kenapa seperti itu? Karena sistem kita adalah vokasi, jadi politeknik itu kan sistemnya adalah vokasi. Kita mengedepankan praktek sehingga siswa itu ketika lulus memiliki hard skill maupun soft skill yang siap pakai di industri seperti itu ya. Jadi untuk pendidikan vokasi. Nah, sarjana terapan teknik telekomunikasi ini saat ini juga menggunakan kurikulum merdeka. Jadi dimungkinkan struktur kurikulumnya kita sudah buat bahwa siswa itu nanti akan magang industri di luar ya selama semester, sehingga harapannya ketika magang di luar, siswa-siswa itu akan mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang lebih, ya, bagaimana industri telekomunikasi yang ada di luar seperti itu. Nah, dari pengakuan SKS kerja praktek dari kurikulum merdeka ini, ya, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa industri ya. Itu diantaranya ada Telkom Indonesia, ada Huawei, XL, ada Cisco, kemudian ada Smartfren, Telkomsel, GSM gitu ya. Mungkin industri-industri ini sudah adik-adik kenal. Nah, kita bekerja sama dengan beberapa industri untuk magang kerja praktek ya. Sehingga akan ada pengakuan SKS ya terhadap kurikulum merdeka. Jadi nanti ketika adik-adik itu magang industri di ya misalnya di Telkom Indonesia seperti itu, maka akan ada pengakuan SKS terhadap magang industri dan ilmu yang sudah kalian dapatkan di industri seperti itu. Nah, di sarjana terapan teknik telekomunikasi ini juga ada sertifikasi dari industri. Kemarin beberapa itu ada yang sudah mendapat dari Huawei seperti itu ya. Nah, ini cukup ini ya, cukup penting gitu ya. Nah, di sini juga di sarjana terapan telekomunikasi nanti ketika adik-adik itu di semester 7 atau semester 8 itu juga akan mendapatkan sertifikasi ya yang nanti merupakan pendamping ijazah. Jadi ketika lulus nanti itu selain mendapatkan ijazah sarjana terapan ya dari teknik telekomunikasi akan juga mendapatkan surat pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah atau kita sebut SKPI. Jadi apa saja yang adik-adik sudah kerjakan, misalnya mengikuti pelatihan, kemudian magang industri, atau mengikuti sertifikasi dari LSP PENS, atau mungkin mengikuti sertifikasi dari
industri seperti itu, nanti itu akan menjadi surat pendamping ijazah adik-adik seperti itu. Jadi itu merupakan portofolio ya, portofolio selama adik-adik itu nanti kuliah di PENS seperti itu. Nah, profil lulusan ya. Jadi nanti ketika sudah lulus, maka yang pertama adalah radio frekuensi engineer, yaitu ahli di bidang infrastruktur ya, baik untuk jaringan seluler maupun satelit. Jadi di sini adik-adik ya setelah belajar itu bisa menjadi ahli infrastruktur jaringan seluler gitu ya, dan mungkin bergabung di beberapa industri ya seluler, provider seluler yang ada di Indonesia maupun provider satelit. Kemudian yang kedua adalah telco network engineering. Nah, ini kaitannya dengan infrastruktur jaringan komputer, server dan fiber optik gitu ya. Jadi kita belajar ya di samping untuk radio itu wireless seperti itu ya. Kalian juga belajar infrastruktur untuk kabel atau kabel gitu ya, baik itu menggunakan optik maupun dengan wire yang lain seperti itu. Nah, di sini kalian juga akan belajar. Jadi di sini bagaimana sih arsitektur jaringan itu, bagaimana membangun server, atau bagaimana kalau bidang fiber optik misalnya, bagaimana penyambungan kabel, bagaimana mendesain suatu jaringan menggunakan kabel, bagaimana menghitung supaya dalam suatu membangun suatu jaringan itu optimal seperti itu, maka ini nanti adalah salah satu profil lulusan dari Telco Network Engineer. Kemudian yang ketiga ada Telco Business Engineer. Jadi kalau adik-adik itu merasa punya ini ya, punya kemampuan di bidang bisnis gitu ya, itu bisa. Jadi di sini akan dipelajari bagaimana standarisasi dari teknologi, bagaimana regulasinya, kemudian bagaimana bisnis-bisnis yang ada saat ini dan perkembangannya. Ini nanti ini akan menjadi salah satu profil di bidang telco business engineer, karena banyak dari lulusan kita itu bergabung sebagai sales engineer ya. Jadi namanya adalah sales engineer. Sales engineer itu yang menguasai perangkat-perangkat ya bidang marketing untuk telekomunikasi, dan ini banyak juga karena mungkin beberapa siswa itu memang merasa potensinya ada di sana gitu ya. Saya lebih suka bertemu dengan orang lain, saya lebih suka berkomunikasi, saya lebih suka dengan menawarkan sesuatu. Ya, itu bisa di sini. Gitu. Karena di sini juga ada salah satu dari perkuliahannya itu ada yang kita sebut sebagai manajemen industri dan kewirausahaan seperti itu. Nah, di sini juga dilatih untuk ini ya, berkomunikasi ya dan bekerja sama dengan pihak luar seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah Telco Digital Transformation Engineer ya. Jadi memang sekarang ini sudah kita ya ke arah sana gitu ya, ke arah digital transformation. Bagaimana next generation ya, kalau di seluler itu bagaimana tentang 5G, 6G gitu ya. Baik sekarang ini sedang di Indonesia sedang dari pergelaran dari 4G ke 5G gitu ya. Tapi di luar negeri itu sudah 6G. Nah, bagaimana sih next generation untuk seluler gitu ya. Kemudian bagaimana dengan IoT? Di sini dipelajari juga bagaimana dengan AI, Artificial Intelligence, cloud, kemudian virtual network, karena kita tahu ke depan itu semuanya sudah virtual network. Gitu ya. Artinya apa? Semuanya sudah mengarah ke pemrograman virtual seperti itu. Jaringannya virtual, kemudian data driven, kemudian bagaimana dengan open
platform arsitektur. Nah, ini adalah yang menjadi profil lulusan teknik telekomunikasi. Sehingga saya katakan tadi di depan bahwa teknik telekomunikasi ini sangat luas bidangnya ya, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan aplikasi-aplikasi di bidang telekomunikasi. Nah, kalau kita lihat karir path ya dari sebelumnya, dari profil itu bisa menjadi RF engineer. Jadi ini adalah istilah-istilah di industri telekomunikasi, itu bisa untuk RF engineer tadi yang di bidang seluler, satelit gitu ya, atau network engineer bidang jaringan komputer atau jaringan telekomunikasi, atau test engineer, electronic engineer. Ini biasanya memang bidang-bidang perangkat-perangkat telekomunikasi ya, sales engineer itu juga, kemudian product engineer, ada support engineer, ada R&D. Nah, banyak juga mahasiswa-mahasiswa kita itu yang bekerjanya di R&D engineer gitu ya. Kemudian infrastruktur, ada optical engineer, kemudian ada IoT engineer gitu ya. Kemudian cellular network engineer maupun cellular network design engineer gitu ya. Kalau network berarti berada di jaringan core network-nya gitu ya. Kalau design engineer memang berada di jaringan akses gitu ya. Satellite engineer, broadcasting engineer, TV ya, masuk ke broadcasting engineer, kemudian ada microwave engineer, kemudian ada network analysis, kemudian yang terakhir ada sistem administration. Nah, jadi ini adalah karir path ketika mahasiswa-mahasiswa itu lulus dari teknik telekomunikasi di industri, bisa bergabung dengan perusahaan-perusahaan dengan ini ya, berbagai jabatan yang ada di industri telekomunikasi. Nah, kalau kita lihat prospek lulusan dari karir path tadi ya, karir path tadi itu bisa kita lihat, jadi bisa bergabung dengan perusahaan asing bidang telekomunikasi, ada Huawei, Siemens, Samsung, Cisco, dan lain-lain. Itu gajinya kalau kita lihat sekitar 6-30 juta per bulan ya. Ini bisa dibutuhkan 50 orang per tahun. Kemudian ada yang di perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia gitu ya, ada Telkomsel, ada Telkom, Indosat, XL, Smartfren, Nextwave gitu ya, Tower Bersama Group, dan lain-lain, itu gajinya sekitar 4-15 juta per bulan, itu dibutuhkan sekitar 1.000 orang per tahun. Kemudian di bidang penyedia jaringan internet dan satelit ya, ada IndiHome, Bisnet, Lintas Arta, First Media, Metrasat, Patracom, dan lain-lain, Icon Plus gitu ya. Itu gajinya sekitar 4-8 juta per bulan dan dibutuhkan kira-kira lebih dari 200 orang per tahun. Kemudian ada industri perbankan, banyak juga di sini ya, yang bergabung di Bank Indonesia, Bank Mandiri, BRI, BCA, itu gajinya sekitar 4-10 juta per tahun, dan ini dibutuhkan kira-kira 50 orang per tahun gitu ya. Kemudian industri penyiaran. Industri penyiaran itu televisi ya, seperti Trans TV, Trans 7, MNC, dan lain-lain, itu gajinya sekitar 4-15 juta per bulan dengan kebutuhan itu 50 orang per tahun. Kemudian industri tenaga listrik, pertambangan, penerbangan, gitu ya, di PLN, Pertamina. Apakah PLN membutuhkan? Apakah Pertamina membutuhkan? Ya, jadi di sana juga membutuhkan ini ya, sistem telekomunikasi ya, yang untuk menghubungkan antara mungkin satu site ke site yang lain gitu ya, atau untuk komunikasi gitu ya. Apalagi mungkin misalnya pertambangannya ada di tengah laut seperti itu ya. Bagaimana membangun komunikasi antara pertambangan yang di tengah laut dengan kantor pusat seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu contohnya. Dan ini gajinya bisa 4-20 juta per bulan.
kebutuhannya bisa 200 orang per tahun. Nah, ini tadi yang sedikit saya singgung ya terkait bisa masuk ke badan pemerintahan sebagai PNS gitu ya, baik di Kominfo, Keuangan, BKN, BRIN ya. BRIN ini dulu BPPT ya, kemudian Kemendikbud dan sebagainya. Ini bisa bergabung. Dan gajinya sekitar 4-15 juta per bulan, kebutuhannya 50 orang per tahun. Jadi prospek kerja lulusan dari teknik telekomunikasi ini cukup besar ya, cukup besar karena kebutuhannya dari pembangunan infrastruktur ini sangatlah tinggi seperti itu ya. Kemudian industri maritim yang terakhir ini ada angkatan bersenjata dan lain-lainnya. Kemudian kalau learning path-nya itu kita 4 tahun ya. Nah, ini adalah beberapa mata kuliah gitu ya. Jadi RF Engineer ini akan mendapatkan beberapa mata kuliah. Kemudian di tahun ketiga ada magang industri dan beberapa mata kuliah ini yang akan ini ya memberikan memberikan pengetahuan, memberikan skill kepada adik-adik ya, sehingga ketika lulus itu bisa menjadi salah satunya sebagai RF engineer. Kemudian kalau ini adalah path ya, learning path untuk network engineer tadi, kita bisa lihat bagaimana komunikasinya, ada pemrograman internet, kemudian ada jaringan komputer, kemudian ada optik ya, ada IoT dan sebagainya, ada keamanan jaringan gitu ya. Nah, ini yang akan membekali untuk menjadi seorang network engineer. Kemudian kalau di bidang telco dan bisnis engineer dan digital transformasi, ini juga kita lihat ada beberapa mata kuliah. Mata kuliah ini nanti yang mendukung dan memberikan skill, kemampuan kepada adik-adik menjadi seorang telco business engineer dan digital transformasi engineer. Nah, mungkin ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru sebelumnya, jadi penyelenggaraan kita adalah secara asinkron dan sinkron. Mungkin saya nggak akan mengulang banyak, gitu ya. Sinkron menggunakan e-tol dilaksanakan pagi hari, kemudian asinkron itu kalian bisa mengulang kembali ya di platform kita, itu e-tol. Itu bisa mengulang kembali baik untuk materi bacaan, video, tugas ya dan lain-lain. Ya, ada 2 sinkron. Yang pertama dengan PENS yaitu dilaksanakan pagi hari dan di PBJJ bersama tutor gitu ya. Dan di PENS akan disediakan ruang khusus ya sehingga jika ingin datang ke PENS kemudian ingin berkomunikasi dengan dosen itu juga dimungkinkan. Jadi ini adalah model kuliah, saya akan singkat saja. Jadi ada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di PENS secara online, ya, kemudian bisa mengikuti juga di PBJJ dan juga akan ditemani oleh tutor untuk berdiskusi seperti itu. Ini contoh ya untuk sinkronus online course. Jadi mahasiswa bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka dengan menggunakan e-tol gitu ya, berkomunikasi dengan dosen secara langsung. Nah, kemudian ini mungkin yang tadi ya, yang sinkron. Jadi di sini ada materi, video, tugas ya yang bisa diakses kapan saja oleh siswa. Kemudian sistem pembelajarannya itu kita menggunakan SKS ya, sistem kredit semester, dilaksanakan 16 minggu termasuk UTS dan UAS baik secara daring ya, menggunakan e-tol untuk secara sinkronus maupun secara asinkronus. Nah, untuk praktek itu nanti dilaksanakan juga secara online, tetapi nanti untuk beberapa mata kuliah itu akan kami lakukan pembelajaran online secara paket ya di beberapa semester sehingga dimungkinkan siswa itu untuk datang ke PENS ya dan pembelajarannya terutama untuk perangkat-perangkat yang
memberikan gambaran secara langsung sehingga siswa itu lebih paham terhadap peralatan-peralatan telekomunikasi. Kemudian untuk UTS dan UAS itu dilaksanakan secara online sesuai dengan jadwal yang ada. Kegiatan mahasiswa itu ada hima, kreativitas mahasiswa, kewirausahaan, ada pelatihan soft skill dan pelatihan hard skill. Jadi kita akan secara secara intensif selain kita melakukan perkuliahan sinkronus tadi, nanti masih akan ada pelatihan soft skill dan hard skill ya dari dosen maupun antar mahasiswa seperti itu. Nah, ini contoh proyek akhir adalah untuk membuat aplikasi ya. Jadi kita juga memberikan keterampilan, jadi siswa-siswa itu membuat aplikasi ini ada Virpa, Virtual Posyandu, ada Virta, Virtual Tailor. Jadi sini membangun jaringannya, membangun habisnya, kemudian aplikasinya kita gunakan untuk masyarakat. Nah, ini nanti kemarin kita aplikasikan di beberapa posyandu yang ada di daerah Surabaya Timur ya. Kemudian ini Virpa, nah ini mungkin ada contoh proyek akhir yang IoT gitu ya, untuk informasi debit air irigasi. Jadi kita memang memberikan proyek akhir itu yang kira-kira bisa dimanfaatkan ya untuk masyarakat seperti itu. Kemudian ini ada smart farming gitu ya, ada Cyberquiz sistem aplikasi di situ ya. Kemudian ada ini tracking children aplikasi gitu ya. Jadi tetap kita memberikan ini ya kemampuan untuk membuat aplikasi juga ke siswa ya. Selain jadi kita dari satu TA itu sudah terintegrated. Karena kalau untuk yang sarjana terapan proyek akhir itu kan 1 tahun ya. Jadi memang lebih ini ya lebih kompleks dibandingkan untuk yang diploma. Kemudian, nah ini kalau ini adalah contoh untuk yang proyek akhir di bidang telekomunikasi, ini analisis ya LTE network untuk daerah Depok. Nah ini kebetulan siswanya ini ada di daerah Depok gitu ya, jadi dia mau ngambil untuk wilayah daerahnya sendiri gitu ya. Jadi ini kerjasama dengan kemarin salah satu provider di daerah Jawa Barat seperti itu ya di Depok. Kemudian kalau ini dengan Visat IP ini kemarin proyek akhirnya kerjasama dengan Metrasat gitu ya. Jadi 2 siswa ini kemarin bergabung magang di Metrasat ya, kemudian mereka melanjutkan proyek akhirnya dari magang tersebut dilanjutkan untuk proyek akhir. Jadi kalau ini contoh untuk yang tetap di ini ya di core-nya telekomunikasi seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini dulu Pak Andi. Saya kembalikan ke Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Ari atas materi yang telah disampaikan terkait dengan sarjana terapan PJJ Telekomunikasi. Oke, selanjutnya para peserta, para hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah kita masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Ini tadi ada 2 prodi ya yang kami di materi webinar hari ini. Monggo silahkan Bapak Ibu guru maupun para wali murid yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Bisa melalui voice langsung bersuara maupun jika tidak bisa melalui chat ya, chat Zoom. Nanti saya bacakan selaku moderator. Monggo Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan. Komentar ataupun yang lain juga dipersilakan juga. Monggo. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan?
Sambil jangan lupa ini ya absensi untuk sosialisasinya bisa diisi ya untuk para seluruh peserta. Mari silakan. Kita masih ada banyak waktu ya untuk sesi tanya jawab ini. Memang dialokasikan. Oh ya ini ada satu. Yang pertama, oh ada banyak. Baik, saya bacakan, Bapak Ibu. Yang pertama dari Pak Emil ya, Pak Emil dari Bapak Emil dari SMK Telkom Malang ya. Mohon izin bertanya, untuk PJJ PENS ini jika siswa kami berada di kota yang tidak ada unit PJJ-nya bagaimana? Monggo mungkin Pak Heru atau Bu Ari bisa memberikan jawaban. Baik, terima kasih. Jadi begini Bapak, untuk PJJ ini, untuk PJJ ini ya, kita memang memberikan 4 titik seperti itu ya, ada di Ponorogo, Tulungagung, Mojokerto, dan Sidoarjo. Begitu ya Pak Heru ya. Nah, untuk siswa-siswa yang tidak ada PBJJ-nya ini akan kita masukkan ke PBJJ terdekat seperti itu. Jadi akan kita masukkan ke PBJJ terdekat, misalnya untuk daerah mana nggih? Jadi terdekat, kalau misalnya Malang gitu, mungkin PBJJ-nya yang terdekat dari Malang. Jadi kita seperti itu, Pak. Oke, baik. Apakah ada feedback? Apakah cukup menjawab, Pak Emil dari SMK Telkom Malang? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Muhammad Bagus. Permisi, saya mau bertanya, apakah untuk D3 Teknik Informatika tetap bisa ke kampus PENS meskipun PBJJ D3 Teknik Informatika Surabaya berada di SMKN 1 Surabaya? Kalau ini berarti pertanyaan untuk Pak Heru. Monggo Pak Heru. Baik, jadi ruangan di PENS memang disediakan untuk para mahasiswa yang ingin berkunjung ke PENS. Jadi kalau misalkan dari Surabaya ingin kadang-kadang masuk ke PENS dipersilahkan. Jadi bisa. Gitu Pak, jawab singkatnya bisa gitu. Oke, baik. Jadi kita yang Mas Muhammad Bagas, Pak. Ya, Pak. Pertanyaan adalah bisa ya, meskipun PBJJ-nya di luar PENS ya. Apakah sudah bisa menjawab? Oke, baik. Sebelumnya nanti saya juga mohon maaf apabila salah menyebut ini ya, karena ini di sini mungkin ada yang Mas ya, ataukah Bapak ya. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari SMK 1 Bantul, Bu Sumarni ya. Untuk jalur seleksi itu seleksinya full online atau di PJJ setempat? Itu monggo mungkin Pak Heru atau Bu Ari bisa memberikan jawaban. Saya ingin menambahkan Pak. Oh, oke, Pak Reza. Ya, jadi untuk jalur seleksi ini informasinya masih full online ya. Jadi nanti seperti itu informasinya. Itu Pak. Oke, baik. Oke, baik Pak Reza, terima kasih atas jawabannya. Oh ya, mungkin Bapak Ibu peserta yang hadir di sini sekedar merevi. Ini ya, Pak Reza ini adalah kepala departemen dari PJJ ya. Dimana kalau mungkin hierarki itu ini di atasnya Kaprodi ya. Seperti itu. Oke, seperti itu Bu Sumarni. Jadi full online, Sian. Apakah sudah bisa menjawab? Oke, baik. Mungkin kita sambil lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Dari AKN Pacitan, Wanda. Maaf sebelumnya mau bertanya, kalau misal di kampus sebelumnya mendapatkan beasiswa KIPK,
KIPK, lalu mau melanjutkan ke D3 di program PJJ PENS ini, beasiswa KIP-nya apakah masih bisa lanjut? Monggo mungkin Pak Reza kah menjawab? Ya, Oke. saya KIPK ini berlangsung untuk di kampus yang sama dan sejak semester awal ya sudah mendaftar. Tapi kalau ini lanjut mungkin nggak ada KIPK. Tapi nanti mungkin ada beasiswa yang lain ongoing mungkin yang bisa Anda cari, bisa Anda dapatkan ketika Anda sudah masuk ke PENS. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Reza. Jadi seperti itu nih untuk jawaban. Ya singkatnya nanti ada beasiswa lain ya yang bisa Bapak Ibu atau para siswa ajukan ya ketika nanti. Oke, apakah sudah bisa menjawab? Wanda, Pak, ya, dari KCN Pacitan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, oh ya ini ada yang direct message juga dari Lian ya. Permisi izin bertanya, apakah untuk D3 PJJ PENS bisa lanjut jenjang ke S1 ITS ya Pak? Dan kalau bisa, apakah persyaratannya? Terima kasih. Nah ini terkait dengan jalur lanjut jenjang Bapak Ibu. Monggo mungkin Pak Reza, Pak Heru atau Kak Bu Hari yang bisa memberikan jawaban. Iya, pertanyaannya ini ke laju jenjang S1 di ITS, Pak ya? Iya. Ini ada beberapa contoh sih dari beberapa staf yang ada di PENS itu, D3-nya di PENS kemudian melanjutkan di S1 ITS. Itu beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kalau misalkan fixnya yang S1 kita di ITS terutama kita mungkin harus dicek ulang. Tapi kalau di PENS-nya sendiri juga ada sarjana terapan untuk informatikanya ya. Jadi lintas jalur. Namun untuk yang program lintas jalur dari D3 menjadi S1 terapan di PENS itu jika tidak ada pandemi offline ya. Jadi kuliahnya ada di PENS gitu. Jadi belum ada jalur yang sifatnya PJJ. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Ari atau Pak Reza? Iya. Apakah D3 PJJ PENS bisa lanjut ke S1 ITS atau PENS? Ya bisa. Apakah bisa mereka lanjut hingga sampai S2? Juga bisa, nggak ada masalah. Itu aja. S2 PENS, kita ada S2 PENS ya, S2 sarjana magister terapan PENS. Oke, baik, terima kasih Pak Reza. Jadi seperti itu ya, atas nama Lian ya. Apakah bisa menjawab? Oke, baik. Oh ya, ini sama ya pertanyaannya. Oke, lanjut. Nah, ini dari Pak Emil lagi, dari SMK Telkom Malang. Ibu, mohon izin bertanya, jika siswa kami dari Kota Malang ingin masuk PENS, namun yang bersangkutan karena lulusan SMK, maka orientasinya bekerja. Yang bersangkutan ingin bekerja sambil berkuliah. Kira-kira apakah bisa ikut PJJ atau masuk ke PENS reguler? Terima kasih. Mungkin monggo Bapak Ibu bisa. Baik, Pak Emil ya. Jadi memang cita-cita awal dari PJJ ini kan memberi keleluasaan ya bagi mahasiswa itu yang ingin sambil bekerja, kemudian atau kondisinya jika mahasiswa tersebut ya calon mahasiswa tersebut sedang bekerja seperti itu. Sehingga kalau memang dari siswa tersebut ingin sambil bekerja, saya rasa sangat bisa, Bapak, sangat bisa. Karena sistem pembelajaran kita pun tadi sudah dijelaskan bahwa kita memiliki dua sistem pembelajaran. Yang pertama adalah sinkron. Ya, sinkron itu adalah perkuliahan secara langsung dengan dosen PENS. Yang kedua adalah asinkron. Nah, di asinkron ini
mahasiswa dapat mengakses ya, baik untuk materi perkuliahan, kemudian untuk video-video perkuliahan, untuk tugas-tugas, bahkan di sistem pembelajaran kita masih menyediakan yang kita sebut dengan tutor. Nah, tutor-tutor ini yang membantu ya dari mahasiswa-mahasiswa mungkin yang bekerja tidak bisa mengakses perkuliahan tetapi ingin berdiskusi. Bahkan yang lebih lagi, kita menyediakan waktu jika memang ada kesempatan untuk datang ke PENS dan ingin berdiskusi dengan dosen secara langsung, ini masih dimungkinkan juga. Jadi saya rasa sangat fleksibel sekali, baik untuk mahasiswa yang memang ingin belajar sambil kuliah seperti itu. Tapi kalau reguler, pendidikan reguler itu memang kalau tidak ada pandemi, maka siswanya harus kuliah di PENS, Bapak. Jadi harus benar-benar datang kuliah di PENS. Sehingga kalau bekerja ini sangat tidak dimungkinkan seperti itu. Saya rasa cukup seperti itu, nggih, Bapak. Oke, terima kasih Bu Ari. Apakah bisa menjawab nih, Pak Emil dari SMK Telkom Malang? Oke, baik. Kita sambil lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Aris ya, Pak Aris AKN Blitar. Permisi izin bertanya, apakah bisa transfer dari D2 AKN ke D3 Teknik Informatika PJJ? Monggo Pak Heru berarti. Monggo Pak Heru bisa memberikan jawaban. Oke. Ini kesepakatan dengan Pak Reza, insya Allah masih bisa kita terima Pak, dari D2 AKN ke D3, namun ada perubahan sedikit yaitu masuknya nanti di semester genap. Jadi nanti akan bergabung dengan mahasiswa D3 PJJ yang mulai dari semester pertama. Jadi gabung di semester 4. Jadi nanti 4, 5, 6 dan tentunya ada penyesuaian dari semester 1 sampai 3 yang didapat dari AKN dengan yang ada di PENS. Itu kira-kira. Mungkin Pak Reza, Ya. Ini kata-katanya ini transfer Pak Heru. Jadi mungkin kalau transfer ini belum kita akomodasi ya. Jadi untuk transfer. Jadi dari D2 ke D3 IT itu ya. Belum kita transfer, belum kita akomodasi untuk transfer. Tapi kalau lanjut ya tadi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Heru. Itu Pak Heru. Ya. Mungkin maksudnya sudah Pak ya, sudah lulus dari D2 kemudian lanjut ke D3 TI. Gitu mungkin ya, Pak Aris mungkin bisa lebih di-clearkan ya, mungkin. Ya, benar. Ya itu yang ambigu. Transfer itu mungkin harapannya lanjut ya. Ya, sudah lulus di sana. Ya. Pak Andi, Pak Reza, Pak Heru, mungkin saya tambahkan sedikit ya untuk PJJ Teknik Telekomunikasi. Jadi kita untuk yang sarjana terapan teknik telekomunikasi itu kita punya program lintas jalur. Jadi program ini adalah untuk dari mungkin D3 ya yang ingin melanjutkan menjadi sarjana terapan. Nah, ini karena kita punya prodi sarjana terapan PJJ, maka untuk pelaksanaan lintas jalurnya ada yang PJJ seperti itu. Mungkin kalau yang dari TI belum ada ya Pak Heru seperti itu. Kalau untuk yang teknik telekomunikasi kita punya program lintas jalur yang ini PJJ, baik untuk yang dari fresh maupun yang kerjasama seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru, Pak Reza, Bu Ari atas jawabannya. Ya ini juga konfirmasi oleh Pak Aris ya, mau melanjutkan, sudah lulus kemudian mau melanjutkan ke PENS. Jadi seperti itu nggih jawabannya Pak Aris ya, semoga bisa menjawab. Oke, baik, sambil melanjutkan pertanyaan selanjutnya, di sini dari Bu Sumarni ya, Sumarni dari SMK Negeri 1 Bantul. Ada lagi pertanyaan terkait UKT. Tadi keterangannya mulai dari 3 juta. Berarti itu untuk UKT paling rendah ya.
atau masih bisa menyesuaikan UKT dari penghasilan orang tua. Sebelumnya terima kasih. Monggo mungkin Pak Reza bisa memberikan jawaban. Nggih. Ya, UKT-nya bukan mulai. Kemarin dapat revisi bukan mulai, tapi fix atau flat di 3 juta. Kalaupun ada penyesuaian, coba begini, diajukan untuk KIPK ya. Jadi KIPK itu bisa diajukan terbuka untuk umum, dan nanti ada jadwal tertentu untuk proses wawancara, seperti itu. Jadi kalaupun, ya tentunya kalau butuh beasiswa seperti itu, atau pengurangan lain, tentunya mau nggak mau kita lewat jalur ini beasiswa dulu. Ya, diusahakan di jalur beasiswa. Kalau baru beasiswa tidak bisa, ya nanti kita bisa coba nanti diajukan aja proses, yang jelas biaya ini fix ya, fix 3 juta, tidak bisa turun dan tidak naik, seperti itu Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Reza. Jadi seperti itu, Bu Sumarni, apakah sudah bisa terjawab? Oke, baik. Sambil kita lanjutkan, pertanyaan selanjutnya adalah dari Muhammad Bagas. Ya. Mohon izin bertanya lagi, apakah mahasiswa PJJ mendapatkan fasilitas yang sama dengan mahasiswa reguler seperti KTM, JAS, meminjam buku di perpus, offline, dan lain sebagainya? Monggo mungkin Bapak Ibu bisa memberikan jawaban. Ya, semua dapat KTM, semua dapat JAS, tapi ya JAS itu bayar ya. Akses ke perpus bisa, semua dapat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Reza. Ya, jadi KTM, kalau JAS itu KTM, JAS itu di luar ini ya. Untuk JAS itu di luar pembayaran untuk UKT, di luar UKT, jadi perlu ada bayar. Terus apakah bisa akses? Bisa. Kalau ada KTM, itu Anda bisa mengakses perpustakaan di PENS. Oke, baik, terima kasih Pak Reza atas jawabannya. Begitu, Muhammad Bagas ini apakah sudah terjawab? Jadi sama ya, sama. Bisa. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Ida Bagus, SMA 1 Tabanan. Izin bertanya, untuk yang berdomisili di Bali, apakah pembelajarannya online? Berarti ikut pembelajaran asinkron. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu bisa memberikan jawaban. Ya, saya tanggapi. Kalau misalkan di Bali, jadi memang di luar PBJJ yang sudah ditetapkan, berarti memang pembelajarannya bisa online. Jadi online yang sinkron itu maksudnya adalah pada jam pagi. Nah, seandainya ada satu kesempatan itu tidak bisa mengikuti kuliah pagi, maka Anda tetap bisa mengakses pembelajarannya di malam hari, yaitu menggunakan video. Sedangkan jika domisili Anda terletak di sekitar PBJJ, maka itu adalah fasilitas tambahan. Jadi fasilitas tambahan yang diberikan supaya bisa menjadi tempat berkumpul para mahasiswa di sekitar tempat itu, kemudian bisa bersosialisasi, kemudian mengakses fasilitas yang diberikan, misalkan adalah ruang kelas, kemudian internet, dan kemudian tutor. Hal itu jika domisilinya dekat dengan PBJJ. Kalau ternyata domisilinya jauh, maka ya tidak perlu diakses PBJJ-nya, hanya bisa online dan sinkron dan asinkron tergantung dari situasi pada saat itu. Itu Pak Andi. Oke, terima kasih banyak Pak Heru. Apakah bisa terjawab? Mungkin saya sedikit tambahkan Pak Andi. Jadi kondisi mahasiswa kita sekarang ini memang tersebar ya. Jadi tidak hanya yang ada di sekitar daerah PBJJ, tapi ada juga mahasiswa kita yang jauh gitu ya. Saat ini kalau di Telkom itu ada yang berada di Ambon juga. Seperti itu. Nah, kemarin untuk yang lintas jalur itu
malah lebih tersebar. Ada yang di daerah timur itu, ada yang di Papua, kemudian ada yang di Kalimantan seperti itu. Jadi tidak terbatas tempat ya. Artinya kalau memang berada jauh dari PBJJ itu masih bisa mengakses kuliah secara online. Mungkin kalau dengan ini ya, dengan tutor itu nanti bisa juga secara online, mungkin bisa seperti itu juga ya kondisinya kalau memang memungkinkan seperti itu. Itu aja Pak Andi. Oke, terima kasih Bu Ari. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari peserta Ami Wijaya dari SMK Negeri 1 Jenangan. Izin bertanya, untuk ijazah lulusan, apakah pada ijazahnya nanti ada keterangan PJJJ atau USBJJ? Monggo bisa Pak Ibu. Ini Pak Ami ya. Jadi mungkin nggak ada. Ini maksudnya ada keterangan PJJ? Nggak ada. D3 Teknik Informatika. Tapi kalau mungkin di transkrip itu mungkin ada dari informasi itu ada namanya keterangan PJJ. Cuma untuk PBJJ atau ISBJ nggak ada. Seperti itu. Nggak ada keterangan PJJ atau USBJJ nggak ada untuk di ijazah. Itu aja Pak Andi. Oke. Terima kasih Pak Reza. Oke. Begitu nggak Pak Ami? Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Reno ya. Mohon maaf, apakah Mas atau Pak? Jadi ini bertanya, permisi Pak, kan di webnya ada kerjasama dengan Poltek Bank, Siameo, dan lain sebagainya. Itu bagaimana prosedurnya ya? Monggo Bapak Ibu bisa memberikan jawaban. Jadi untuk yang di web, untuk kerjasama itu artinya untuk lintas jalur ya. Jadi kita menyediakan lintas jalur yang kerjasama dengan Poltek Bank seperti itu. Jadi contohnya kemarin ada beberapa lulusan yang Diploma 3 dari Poltek Bank ingin melanjutkan itu menggunakan program lintas jalur yang kerjasama seperti itu ya. Tetapi kalau yang reguler itu ya tetap masuk dari mulai semester 1 seperti itu. Kalau kerjasama itu memang kita mulai dari semester 7 karena semester 6 ya, 6 semester 6 karena 3 semester. Jadi dari D3 kemudian lintas jalur menuju S1 terapan itu kurang lebih membutuhkan 3 semester seperti itu. Dan itu kemarin kita mengadakan kerjasama dengan Poltek Bank dengan lulusan-lulusan dari Poltek Bank seperti itu. Untuk Siameo mungkin Pak Reza bisa ini ya menjelaskan untuk yang Siameo Pak Reza. Ya, baik untuk Siameo ini hampir sama, hanya kita ada bekerja sama dengan Siameo ada kesempatan untuk bisa magang ya, magang di luar bahkan di ya rencananya kita itu di bekerja karena ini Siameo itu Southeast Asia ya. Jadi ada kesempatan magang di Asia Tenggara. Nah, salah satu kerjasama itu kita juga berharap mahasiswa juga mengambil beberapa program mata kuliah tambahan yang nanti yang nggak berat, hanya 1 mata kuliah per semester. Itu aja Bu Ari. Pak Andi. Oke. Baik, terima kasih Bu Ari, Pak Reza atas jawabannya. Ya, jadi seperti itu ya jawabannya dari untuk Reno ya. Apakah sudah bisa terjawab? Oke, baik. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari Pak Aris kembali, dari AKN Blitar. Pertanyaannya, untuk pendaftaran mahasiswa lanjut jenjang, kalau boleh tahu mulai dibuka kapan kira-kira? Monggo Pak Reza ya, mungkin Pak Reza atau mungkin Pak Heru atau Bu Ari bisa memberikan jawaban. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Heru, itu yang D2 lanjut ke D3 itu di tahun
ini ada tapi di akhir tahun ya, di bulan November Desember ya pembukaannya. Jadi untuk dia lanjut untuk permulaan kuliah di tahun berikutnya di awal tahun. Kurang lebih seperti itu, Pak Andi. Jadi dia mengikuti semester genap bukan semester ganjil. Oke, terima kasih Pak Reza. Jadi seperti itu nggih Pak Aris, apakah sudah terjawab? Oke, baik. Monggo Bapak Ibu untuk seluruh peserta, para Pak Ibu wali murid juga, monggo kalau ada pertanyaan lagi ya. Kita masih ada spare waktu ya, masih ada sisa waktu. Dipersilakan ya. Untuk kalau misalnya masih ada pertanyaan, tidak harus pertanyaan, sebuah komentar juga dipersilahkan ya, atau hal yang lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan kembali dari Ida Bagus, SMA 1 Tabanan. Izin bertanya kembali, apakah ada batasan umur untuk jalur seleksi masuk PJJ PENS? Monggo Pak Heru, Pak Ari, Pak Reza bisa memberikan tanggapan. Tidak Pak ada. Reza. Jawabannya tidak ada, Pak Reza mungkin. Jawabannya tidak ada. Ya, ini pertanyaan ini selalu jadi pertanyaan menarik ya. Jadi untuk umur itu kembali lagi kalau kita menekankan dibatasi, ya namanya ini pendidikan kan merupakan hak seluruh bangsa ya. Tapi kembali lagi kalau tidak dibatasi, kembali lagi apa yang menjadi motivasi mereka untuk lanjut belajar. Nah ini yang harus kita tanamkan, pastikan bahwa mereka tuh lanjut belajar itu untuk apa. Ya itu yang perlu kita tekankan. Jangan-jangan mereka hanya ikut-ikutan untuk kuliah, tapi tentunya ada motivasi tersendiri. Siapapun itu, baik umur berapapun, mereka bisa mengikuti pendidikan ini. Tentunya ada motivasi ya. Jangan sampai di tengah setelah mereka mengikuti kuliah, waduh, kuliah itu berat lah. Jangan sampai seperti itu. Yang semua hidup itu selalu berat seperti itu. Nah, ini yang perlu ditanamkan. Jadi siapapun, umur berapapun, ya bagi saya sih kita nggak masalah menerima. Yang penting, seperti contoh kita punya Poltek Bank, ada yang umur berapa Bu Ari? Sampai berapa? Kalau Poltek Bank kemarin ada yang 40-an, Pak. 40 sampai 40 dan masih semangat, alhamdulillah masih semangat dan lulus ya Bu ya. Jalan terus Ya, alhamdulillah. Kemudian yang fresh untuk D4 kemarin ada yang kalau nggak salah umur 35 Pak. Baru masuk ini baru semester 2. Ya, semoga nggak merotol. Saya harap tetap Insya Allah enggak, bermotivasi. Pak. Iya. Yang penting kembali itu adalah motivasi ya. Jadi pendidikan itu yang akan kita tempuh itu motivasinya untuk apa gitu ya. Kalau kita sudah punya motivasi penuh untuk belajar, insya Allah merotol itu nggak akan terjadi seperti itu. Kadang-kadang memang yang merotol itu karena motivasinya kurang seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Ari, Pak Heru, Pak Reza. Jadi seperti itu jawabannya. Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Monggo Pak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nih, ada lagi nih. Dari AKM Blitar Timothy. Permisi izin bertanya, apakah bisa dari D2 AKN lanjut ke S1 Telekomunikasi? Jadi Bu Ari nih, monggo Bu Ari bisa memberikan jawaban. Iya, ini dari prodi apa ya? Timothy. Bapak, ya, Bapak atau Mas ini ya? Ya. Bapak ya. Dari prodi apa Pak? Kalau bisa tahu? Informatika mungkin. Ini Pak, apa Bu? Program Multimedia, dari multimedia.
Oh, multimedia. Jadi begini, untuk yang lintas jalur itu nanti akan kita lihat jadi dari transfer SKS-nya. Artinya nanti akan kita seleksi itu berdasarkan transkrip. Jadi apa saja yang ditempuh, sudah berapa yang kira-kira mata kuliah yang bisa kita ini ya, kita apa namanya? Kita samakan dengan ini ya. Jadi dari silabusnya nanti kan kita cocokkan dengan silabus yang ada di Telkom seperti itu, dan nanti ada berapa yang diakui sehingga kekurangan SKS-nya berapa seperti itu. Jadi prosesnya semua seperti itu. Kalau untuk transfer nggih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ari. Seperti itu, Mas Timothy atau Pak Timothy, apakah sudah bisa terjawab? Oke, kita sambil lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Sumarni. Yang wajib dilewati mahasiswa, pertanyaan adalah yang wajib dilewati mahasiswa sampai dengan lulus D3, apa saja ya Bapak Ibu? Apakah semisal wajib lulus TOEFL atau lainnya mungkin, atau malah tugas akhir yang seperti apa? Dari PJJ PENS D3 yang Teknik Informatika. Monggo mungkin Pak Heru bisa memberikan jawaban. Ya, untuk lulus dari D3, selain menyelesaikan semua mata kuliahnya, dan juga memang ada tugas akhir. Tugas akhir biasanya lebih ke implementasi yang sifatnya aplikatif ya, aplikasi yang aplikatif yang berbasis web dan mobile, Pak. Jadi temanya terserah ya. Temanya bisa macam-macam. Bisa sebenarnya salah satunya adalah membantu aplikasi di kementerian. Jadi biasanya satu bisa dimungkinkan untuk kerjasama dengan Kominfo di kabupaten yang bersangkutan, kemudian misalkan meminta informasi kira-kira ada tidak aplikasi yang bisa dimanfaatkan, kemudian kita akan membuat aplikasi tersebut. Nah, dari prodi biasanya aplikasinya berbasis web dan mobile, dan itu nanti juga akan istilahnya dipandu oleh mata-mata kuliah yang mengarah ke keahlian di web sama mobile. Kemudian berikutnya ada TOEFL, di PENS ada versi sendiri yang disebut sebagai eTOEFL ya, kira-kira seperti TOEFL, nilainya minimal 450 gitu. Dan itu bisa dilakukan sebelumnya. Jadi nanti bisa dilakukan sebelumnya, kemudian ujian sampai nilainya lebih dari 450. Setelah komplit itu baru dinyatakan bisa lulus. Gitu Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Heru. Jawabannya. Oke, sudah terjawab ya. Oke, baik. Baik, selanjutnya ini dari Nimas dari SMK Antartika. Ya. Mohon izin bertanya mengenai pembiayaan kuliah Pak Bu. Untuk para siswa kami jika pernah mendapatkan bantuan PIP atau KIP ketika di jenjang SMK, apakah bisa digunakan untuk mendapatkan keringanan biaya di jenjang kuliah di PJJ, ataukah ada program lain? Mohon maaf tadi terlambat join, ya, dan seterusnya. Monggo Pak Ersa. Ya, untuk itu mereka bisa mendaftarkan KIPK ya. Jadi mendaftarkan KIPK bisa lanjut. Oke, baik Pak Reza, terima kasih. Jadi seperti itu nih jawabannya, bisa mendaftarkan ke KIPK. Apakah sudah terjawab? Ini Mas Safitri dari SMK. Jadi harus mendaftarkan ulang ya, tetap KIPK dulu, jadi didaftarkan ulang. Jadi nggak bisa lanjut KIP-nya. Oke. Seperti itu. Oke, seperti itu ya, Mas Safitri ya. Harus mendaftarkan ulang. Oke, monggo Bapak Ibu, kita masih ada waktu 10 menit ya. Mungkin 2-3 pertanyaan lagi ya. Monggo, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dipersilahkan.
Oke, silakan. Apakah sudah cukup nih? Kayaknya sudah cukup jelaskah? Monggo, apa Bapak itu pertanyaan ya, ataukah komentar dipersilahkan ya. Oke, baik. Apakah ada lagi? Ya, kita mungkin tunggu. Oh, ada ya. Baik. Jempol ya, ternyata. Ya, silakan ya kalau ada pertanyaan lagi. Tapi kalau misalkan dirasa sudah cukup ya, ya berarti ya kita bisa cukupkan ya. Pak Andi mungkin nanti ya Pak Reza yang grup yang itu Pak Reza untuk informasi PJJ. Ya, grup Telegram. Mungkin Grup Mas Telegram. Mungkin alamatnya bisa di-chat di part ini ya Pak. Oke. Pak Andi, mungkin informasi saja barangkali ada yang mau ditanyakan di grup Telegram untuk PJJ. Ya baik. Jadi seperti halnya yang di poster ya, di sini saya besarkan. Jadi nanti untuk ada grup Telegram ya untuk seputar informasi PJJ lagi. Di sini link grupnya ini ya, t.me PJJ Pens Official. Mungkin saya ketikkan ya, atau mungkin, nah ini mungkin sudah dibantu oleh Mas Rian selaku host. Ya itu ya, nanti silakan lebih lanjut bisa ini ya, untuk diskusi tempat wadah media sosialnya, media komunikasinya ada di Telegram sebagai berikut ya. Mungkin monggo Bapak Ibu bisa dan Mas Mbak di sini bisa menyimpan ya di sini, bisa join ya supaya nanti tidak ketinggalan informasi juga. Baiklah, karena dirasa tidak ada pertanyaan, namun sebelum kita akhiri, mungkin monggo dari Pak Reza, Pak Heru, dan Bu Ari, apakah ada tambahan lagi sebelum kita cukupkan? Monggo saya dari sudah Pak Andi. Pak Reza cukup nih. Dari Pak Heru mungkin apakah ada Ya cukup tambahan Pak, lagi? saya cukup lah. Oke. Dari Bu Ari apakah? Dari saya cukup Pak. Oke, baik. Baiklah, dari para peserta juga sudah cukup, nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah ya. Jadi demikianlah ya untuk acara webinar terkait dengan sosialisasi Prodi PJJ ya. Hari ini sudah berada di penghujung acara ya. Singkatnya adalah semoga informasi yang kami sampaikan kepada seluruh para peserta ya, Bapak Ibu guru maupun wali murid ya, para peserta siswa ya, calon mahasiswa. Nah, ini semoga bisa sangat bermanfaat ya untuk kalian semua supaya bisa ini mempersiapkan ya untuk ke jenjang yang lebih lanjut. Seperti itu. Baiklah, karena kita juga sudah terakhir ya, jadi kita di sesi penutup. Untuk itu, mari ya kita tutup acara webinar hari ini secara bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, demikianlah acara webinar hari ini ya. Saya Andi Ampuh Yunanto di sini mewakili seluruh panitia yang bertugas di webinar ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas antusiasnya untuk mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Serta juga kami juga mohon maaf ya apabila ada kekurangan atau ada kesalahan ya di webinar hari ini. Ya karena ini informasinya bersifat publik ya, monggo Bapak Ibu, guru atau wali murid, mungkin ada teman-temannya yang mungkin belum hadir itu ya, bisa share itu ya, share informasi ke beberapa ke teman-temannya, ke rekan-rekannya supaya ini lebih bermanfaat ya, seperti itu. Jangan lupa tadi ada grup Telegram bisa join dan juga ini tadi ada absensi ya. Bapak Ibu bisa mengisikan ya. Bisa mengisikan absensi ini ya. Sebagai paling enggak sebagai inilah track ya.
track record seperti itu. Baiklah, acara hari ini saya akhiri. Sekian, saya selaku moderator undur diri. Selamat siang, salam hormat untuk kita semua, salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Reza. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu, adik-adik semua yang sudah bergabung. Oke. Terima kasih Bu Ari. Oke, sampai-sampai Pak Reza. Ini ada Pak Ami. Ya,